sedang azan berkumandang, dia dah siap-siap. Dah siap-siap mau pergi ke masjid. Tiba-tiba setengah jalan menelponlah pimpinan dia. Di mana katanya? Bisa datang kantor. Mau sholat dulu Pak. Kata dia begitu. Tapi ini penting. Babelok tuh. Langsung putar. Demi apa tadi? Takut kalau pimpinannya marah. Akhirnya terjadi apa? Sholat tinggal, lalai, kemudian dia datang kepada pimpinan. Artinya lebih takut pada pimpinan daripada. Saya tak mau sebutkan. Kalau kita sebutkan banyak kali kasus nih. Orang takut. Takutnya banyak. Apa takutnya itu? Takut dimutasi, takut dipindahkan, takut dipecat, takut dipotong gaji, dan takut semuanya. Maka mereka lebih mementingkan pimpinan. Dan itu tidak mustahil. Kenapa tidak mustahil? Karena itu kejadian kita hari ini. Kenapa? Karena orang sudah mendewakan kekuasaan. Orang sudah mendewakan jabatan. Orang sudah mendewakan tempat, posisi. Orang sudah mendewakan harta. Jadi apapun akan dilakukan demi untuk mendapatkan tadi. Ini artinya kita yang harus berhati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya di subuh hari ini? Sehat? Yang sehat alhamdulillah selalu bersyukur. Yang tak sehat kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan penyakitnya tambah ketaatan pada diri dia. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan terbaik di sisinya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan insyaallah. Kemudian diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan saleha yang selalu dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita mencoba mengkaji satu pandangan daripada seorang ulama yang bernama Said Hawa. Beliau menuliskan dalam buku beliau tentang akidah itu ada 20 poin paling tidak, kata beliau, yang bisa menyebabkan rusaknya syahadat. Atau lebih bahasa lainnya 20 perbuatan yang 20 perbuatan ini bisa membatalkan syahadat. Bisa membatalkan syahadat. Ketika kita termasuk orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang non-muslim misalkan, ketika mereka ingin masuk ke dalam Islam, mereka menggunakan satu gerbang, masuk melalui satu gerbang. Gerbang itu disebut dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika ada pertanyaannya, kapan Bapak Ibu bersyahadat? Kalau belum mu'alaf, kalau tidak berpindah dari murtad ke mu'alaf, itu jawabannya sederhana. Kami tidak pernah murtad. Kapan Bapak Ibu bersyahadat? Bapak Ibu bersyahadat kapan? Tidak pernah murtad. Kenapa tak pernah murtad? Karena memang kita punya janji sama Allah ketika mau dilahirkan. Alastu bi rabbikum?
Qalu bala syahidna. Jadi seketika semua bayi yang berada dalam janin yang berada dalam rahim itu tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari rahim tersebut sampai mereka bersyahadat. Tidak akan dikeluarkan. Karena kalimatnya di dalam Al-Quran begitu, alastu birabbikum qalu bala syahidna, ketika menyaksikan, mau tidak kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Jawabannya bala syahidna, ya kami bersaksi. Jadi kalau tidak bersaksi dia kan tidak dapat dia. Kalau dia tak bersaksi dia tak dapat, tak dikeluarkan. Maka persaksian, maka pertanyaannya kapan? Kalau ditanyakan kapan, maka jawabannya belum pernah murtad. Jadi belum pernah murtad. Justru orang-orang yang murtad man irtadda di dalam Islam itu keras. Di dalam Islam, orang-orang yang keluar daripada Islam atau irtadda an dinihi, ketika dia murtad dari agama itu, maka mohon maaf, dalam aturan agama kita itu darahnya halal. Bapak Ibu tahu maksudnya darahnya halal tadi itu? Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Dalam agama, dalam aturan undang-undang tak boleh. Dalam aturan tak boleh. Kenapa tak boleh dalam aturan? Karena memang dalam aturan, karena memang diatur oleh undang-undang kita tak boleh membunuh. Tak boleh membunuh. Bahkan di dalam Islam tidak boleh mendahului membunuh pun tak boleh. Hanya saja bertahan boleh. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad, kata Nabi. Aku diperintahkan untuk bertahan. Kalau diserang baru aku serang. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau kalian diserang, kata Allah, maka serang balik. Tapi kalau kita diserang kemudian kita diam, itu namanya mati konyol namanya. Bolehkah begitu? Ya memang begitu. Tetapi kata Allah, man irtadda, 3 paling tidak orang-orang yang dibolehkan untuk dibunuh. 3 golongan yang boleh dibunuh kata Nabi dalam hadisnya itu, salah satunya adalah man irtadda an dinihi, orang yang murtad. Tapi jangan pula habis ini Bapak Ibu cari orang murtad kemudian ini langganan kami nih gitu. Tidak boleh pula itu. Tidak boleh pula dicari orang murtad kemudian dibunuh, tidak boleh. Di dalam agama. Tetapi di dalam undang-undang tidak boleh. Itu ada kaitannya. Nah, kaitannya dengan syahadat tadi adalah begitulah Allah kerasnya mempertahankan kalimat syahadat ini. Begitulah syariat, begitulah akidah. Karena kaitannya syahadat itu kaitannya dengan gerbang masuk. Maka ketika orang masuk ke dalam gerbang tersebut, tidak bisa sembarangan dia keluar begitu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam pantauan syahadat itu kedua-duanya baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya, itu punya konsekuensi yang besar. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensi yang pertama, ada orang yang mengingkari salah satu di antara kedua ini. Misal dia cuma percaya sama Allah tapi tak percaya kepada Rasulnya. Dalam pandangan ulama mengatakan kafir. Dalam ulama yang lain mengatakan kufur. Ulama yang lain mengatakan sesat. Tapi yang paling disepakati oleh para ulama, kufur. Kafir tidak, kufur iya. Karena ada yang Islam, ada yang mengingkari Nabi, ada. Ada yang tak mau menjalankan. Pokoknya aku tak percaya perkataan Muhammad itu, aku tak percaya. Jadi dia percaya, aku percaya perkataan Aristoteles aja. Jadi Nabi Muhammad tak percaya. Sampai berani mereka mengatakan, kalaulah Aristoteles itu hidup sezaman atau Karl Marx itu sezaman dengan Nabi Muhammad, maka yang layak jadi Nabi itu bukan Nabi Muhammad, tapi Karl Marx. Bapak Ibu yang tua-tua ini pernah dengar nama Karl Marx? Ya, kalau sudah pernah berarti nampak tuanya. Kalau yang belum pernah memang anak muda zaman sekarang. Kalau tidak pernah baca buku. Karl Marx namanya. Sehingga itu orang-orang, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa nifak. Sama halnya konsekuensi yang lain adalah orang yang tak percaya kepada Nabi berarti dia ingkar kepada Nabi. Ingkar kepada Nabi itu termasuk kepada semuanya. Ada orang yang tak suka dengan sunnah Nabi berarti dia ingkar kepada Nabi. Orang yang tak suka dengan sholat berarti dia ingkar kepada Allah.
Misal, ada orang mengingkari sholat wajib. Ada orang yang mengingkari sholat wajib. Ada bu, orang yang mengingkari sholat wajib? Siapa bu? Kok pada bilang ada semua? Ada yang tahu namanya bu? Tidak usah disebutkan lagi. Kalau disebut pun tak ada masalah sebenarnya. Dan harus biar kita tahu. Ada orang yang mengingkari sholat wajib. Ada. Mengapa mereka mengingkari sholat wajib? Karena memang mereka nggak mengerti satu. Yang kedua mereka sok pintar lah. Orang yang mengingkari sholat wajib berarti dia sedang mengingkari Allah. Sedang mengingkari Allah. Orang yang tak percaya, tidak iman kepada malaikat berarti dia sudah ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar dengan sunnah Nabi, ingkar kepada Nabi. Orang yang tak percaya kepada Al-Quran, dia sedang ingkar kepada Allah. Selain daripada kepada kitabnya, ingkar kepada kitabullah, ingkar kepada... Ada orang yang ingkar kepada kitabullah. Ada orang yang ingkar kepada Al-Quran. Ada orang yang ingkar kepada Injil. Ada orang yang ingkar kepada Taurat. Kita orang yang beriman tak boleh ingkar kepada Injil, Taurat tak boleh, Zabur tak boleh. Tapi itu yang dulu. Kami percaya dan yakin kepada kitab Injil, Zabur, kemudian Taurat yang dulu bukan yang sekarang. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kemudian ada orang yang mengingkari Al-Quran. Ada. Karena memang mereka tak suka dengan Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran itu kalam. Kalam siapa? Bagi mereka Al-Quran itu kalam siapa? Bagi mereka Al-Quran itu kalam Nabi, bukan kalamullah. Ada orang yang seperti ini, ada. Mereka tak percaya dengan perkataan Allah itu, tidak percaya. Tapi mereka justru lebih percaya kepada perkataan manusia. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita punya gerbang yang disebut dengan syahadat. Kalau rusak syahadat kita Bapak Ibu, itu rusak amal ibadah kita. Itu sederhananya begitu. Dia cuma dua. Kepada Allah dan Rasulnya. Rusak. Kepada salah satu dia rusak amal ibadah kita. Tapi yang lebih parah lagi bisa lebih daripada itu ketika kita syirik misalkan. Dia kufur tapi dia tak kafir. Apa maksudnya kafir tapi tak kufur tapi tak kafir? Kafir dia keluar daripada Islam. Kalau kufur dia musyrik saja. Kufur dia musyrik saja. Artinya apa? Dia tak keluar daripada Islam tapi dia pelaku kekufuran. Orang percaya kuburan, ingat percaya kuburan, menyembah kuburan. Bukan berdoa di kuburan, lain cerita. Jangan salah paham pula nanti dipotongnya kan, lain cerita. Artinya orang yang menyembah kuburan, bertabaruk dengan yang lain yang tak benar, dengan jimat dan lain sebagainya, itu pelaku kemusyrikan. Yang pelaku kemusyrikan begini, mereka pelaku kekufuran. Tidak kafir dia. Tidak boleh kita katakan dia kafir, tak bisa. Karena mereka masih ada sedikit dalam diri mereka percaya kepada Allah. Meskipun menduakan. Di dalam Al-Quran itu orang yang menduakan itu disebut dengan fala taj'alu lillahi niddan. Kita tidak boleh itu. Nah, Said Hawa itu menuliskan dalam buku beliau yang dinukil oleh Profesor Dr. Hajunar Ilyas itu Majelis Ulama Indonesia, kata beliau paling tidak ada 20 yang bisa membatalkan syahadat. 20 yang membatalkan syahadat ini kata para ulama, dia terjerumus dalam kekufuran tapi bisa juga terjerumus dalam kekafiran. Hanya saja pada tingkatan kafir itu irtadda, murtad, dia keluar daripada Islam, dia tak menyatakan itu. Tetapi yang kedua, dia berada pada kekufuran. Konsekuensi kufur itu habitat a'maluhum. Konsekuensi pelaku daripada kekufuran, kemusyrikan, ingkar, itu konsekuensinya besar. Apa konsekuensinya? Semua amal ibadah yang kita lakukan tak bernilai sedikit pun di hadapan Allah. Sepeser pun tak bernilai. Misal. Bapak Ibu kalau lihat orang Syiah sholat, di hadapan orang Syiah ada batu. Dia percaya dengan batu Karbala namanya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ini contoh. Dan batu itu batu suci bagi mereka yang mereka taruh di atas lantai yang nanti akan melekat di jidat mereka. Artinya ketika mereka sujud. Dan ini Bapak Ibu, itu pelaku kemusyrikan. Syirik dia. Dan menduakan Tuhan dia. Dia percaya bahwa batu ini memberikan kesucian tanah Karbala.
Dan itu tidak masuk dalam aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak masuk. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Apa konsekuensinya? Amal ibadah tidak diterima. Sudah 70 tahun umurnya, sudah 70 tahun umur, ibadah sudah rajin, tiba-tiba, ya tiba-tiba itu, tiba-tiba main jimat dia. Jadi tak ada fungsinya lagi amal ibadah dia, sia-sia. Kecuali illa mantaba, dia bertobat. Jadi orang yang bertobat diampuni, orang tak bertobat ya sudah. Jadi begitu. Makanya dalam Al-Quran itu yang tidak diampuni oleh Allah dosanya itu orang pelaku syirik. Tapi kalau dia bertobat dalam dosa dia, dalam maksiat dia bertobat, kira-kira diampuni atau tidak oleh Allah? Diampuni ya Bapak Ibu ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Jadi Allah itu maha, rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah baik, sekarang kita masuk pada poinnya Bapak Ibu. Apa poinnya? Poinnya adalah yang 20 tadi, yang bisa membatalkan. Terima kasih Pak. Pagi-pagi minum teh. Memang dingin AC-nya nih, menggigil badan Ibu sebenarnya. Tapi nak jujur tak pandai pula. Takut pula kan tersinggung. Makasih Pak Ibu. Alhamdulillah. Itulah. Baik. Yang pertama yang bisa membatalkan syahadat, yang pertama pelaku kesyirikan, musyrik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini pelaku kesyirikan juga banyak. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu banyak. Kita sudah sampaikan kepada beberapa tempat itu, memang banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Ada yang main jimat, ada orang yang, mohon maaf ya, mereka cari setan untuk membuat warung mereka laku, atau dia buat warung orang tertutup. Makanya ada namanya Ustadz John Pamil, namanya Dr. John Pamil di Pekanbaru ini, kerjaannya beliau itu meruqyah toko-toko itu. Mana toko-toko yang tertutupi oleh genderuwo, setan, itu artinya apa? Masih ada. Di tengah orang-orang yang beriman masih ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang seperti ini itu tidak ada amal ibadahnya, tidak ada gunanya itu. Sampai hilang. Orang yang bermain dengan setan. Orang yang bermain dengan setan itu apa? Yang nuntut ilmu hitam. Termasuk ilmu putih juga. Kadang-kadang bermain dengan ilmu putih itu ada jinnya juga. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ada orang-orang begitu ada. Nuntut pelet. Dah hidup 60 tahun tak laku-laku. Tuntutnya ilmu pelet. Biar bisa cepat nikah. Habis nikah besok paginya meninggal. Kan rugi itu. Artinya apa? Masih banyak yang berlaku dengan yang melakukan perbuatan demikian. Tapi sebenarnya hal itu sudah terjadi dari dulu Bapak Ibu. Sudah dari zamannya dulu. Dulu tradisi jahiliyah itu juga begitu. Jahiliyah punya tradisi yang sama. Kalau bahasa kita sekarang ini ada orang yang menyembah batu, berhala dan lain sebagainya. Itu dulu. Dulu mereka menyembah begitu. Nah kata Buya Hamka, hari ini bukan itu yang menjadi tantangan kita, kata Buya Hamka. Hari ini itu adalah syirik modern. Syirik modern ini yang lebih parah daripada syiriknya zaman dulu. Kalau syirik dahulu kita tahu tuh mana berhala yang disembah, matahari, pohon dan lain sebagainya. Itu nampak. Hari ini tak. Orang tak sadar sedang mendewakan Tuhan. Orang tak sadar sekarang sedang mendewakan duit. Gitu. Orang tak sadar sekarang sedang mendewakan tahta kekuasaan. Tapi orang tak sadar. Yang sadar siapa? Yang berakal. Yang sadar siapa? Yang beriman. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sadar atau tidak sadar, hari ini itu Tuhan baru sudah muncul. Apa Tuhan baru tadi? Duit. Apa Tuhan baru tadi? Kekuasaan. Apa Tuhan baru yang lain? Yang ada di dunia ini jadi Tuhan baru sekarang. Orang sulit lepas. Apalagi orang-orang yang berduit, biasanya berduit, setelah di dalam dompetnya tak ada duit, itu sakit kepalanya itu. Stres. Seolah-olah tidak punya Tuhan. Jadi apa maksudnya? Ketika jalan ke mall, kartu kredit diblokir, di dalam ATM tak ada duit, di dalam dompet kosong. Jadi apa yang terjadi? Stres dia. Stres maksudnya apa? Pusing. Mereka seperti tidak memiliki Tuhan. Seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Bahkan yang lebih parah daripada itu, mohon maaf, jangan ada tersinggung. Lebih parah daripada itu,
Kadang-kadang mereka lebih mempertuhankan demikian. Artinya apa? Tidak lagi mau bersyukur akan nikmatnya Allah, masih hidup saja sudah syukur. Tapi mengapa? Dengan orang yang mohon maaf hari ini, mohon maaf jangan tersinggung, karena kalau tidak ada duit dia tak bisa hidup. Kami kalau tak ada duit tak bisa makan. Sehingga kadang-kadang orang yang tak punya duit itu bisa menggadaikan diri. Bisa menggadaikan harga diri juga. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Insya Allah tidak serius-serius banget ini Bapak Ibu. Tenang aja. Jangan terlalu serius karena pagi-pagi ini subuh bahaya kalau serius-serius. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Syirik. Maka kata Buya Hamka syirik modern itu lebih berbahaya. Dalam pandangan ulama yang lain disebut itu jahiliyah modern namanya. Jahiliyah gaya baru. Orang jahiliyah tak ada menyembah HP, tak ada menyembah duit, tak ada menyembah kekuasaan, tak ada menyembah penguasa itu. Kalaupun ada 1, 2, 3 saja. Hari ini tidak, semuanya didewakannya. Nampak manusia yang berkuasa hari ini langsung didewakan. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Yang berbicara itu bukan lagi Tuhan, tapi yang berbicara adalah kekuasaan, yang berbicara adalah duit. Tak salah kata Imam Syafi'i itu tak salah. Inat darahima taksur rijala mahabatan wa majala. Orang-orang yang berduit itu kata Imam Al-Ghazali itu yang berwibawa hari ini orang yang berduit. Yang tak berduit tak berwibawa. Orang yang kaya hari ini berwibawa. Mau punya iman atau tak punya iman dia punya wibawa. Tapi kalau orang yang tak berduit tidak ada wibawanya. Kenapa dianggap tidak berwibawa? Karena dia tak punya duit. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam lanjutan syair tersebut, inat darahima, orang-orang yang punya duit itu orang-orang kaya, innal aghniya idza takallamat akhta'a asabat. Kalau orang kaya ngomong dia salah kali yang diomongkannya betul. Dibetulkan. Tapi sebaliknya coba. Idza takallama al-faqir asaba akhta'a. Sekalipun orang fakir itu ngomongnya benar, tetap juga salah. Artinya apa? Tidak punya wibawa. Orang-orang fakir dianggap tidak berwibawa. Hari ini yang berbicara kekuasaan. Hari ini yang berbicara adalah kaya. Kekayaan. Padahal para ulama mengatakan bukan demikian. Yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Namanya ghina nafas. Orang kaya hati. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah yang merusak, yang bisa membatalkan syahadat itu syirik. Maka hari ini Bapak Ibu kita harus berhati-hati dengan yang disebut dengan syirik modern tadi. Syirik modern itu orang-orang yang mengagungkan dunia. Orang-orang yang menjadikan dunia itu tujuan akhir mereka. Orang-orang yang berlomba-lomba demi mencari dunia tapi melupakan Allah. Itu yang disebut dengan syirik modern kata Buya Hamka. Itu yang disebut dengan jahiliyah modern. Kalau jahiliyah dulu kita dah tahu karakter-karakternya, hari ini jahiliyah modern yang banyak. Jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam hal demikian. Dulu tak ada HP betul. Hari ini sudah ada HP. Orang pusing kalau tak bawa HP. Mana HP ku tadi? Nanti anakku telepon bagaimana? Nanti kalau suamiku telepon bagaimana? Nanti kalau istriku telepon bagaimana? Pusing. Habis baterai cuma HP ada baterai habis. Itu harus mencari. Di mana tempat yang ada colokan. Di mana di mall nih yang ada tempat colokan. Cari itu. Sampai mencari. Kenapa? Jadi yang dibawa itu lagi bukan apa? Bukan Allah yang dibawa lagi. HP. Kalau udah hilang tinggal HP itu udah stres. Hilang. Karena semua akan tergantung pada itu. Ditambah bawa HP internet tak ada. Rupanya belum isi paket. Akan dicari. Di mana tempat isi paket. Hati-hati ketergangguan demikian. Bukti nyata apa? Bukti nyatanya sudah banyak yang terjerumus dalam judi online. Game online. Dengan internet itu kalau tak ada internet rusak. Kebutuhan terhadap itu sekarang menjadi-jadi. Artinya apa? Orang hari ini mencoba untuk mendewakan itu. Orang zaman dulu tak pakai HP. Bisa juga hidup. Orang dulu tak pernah mendewakan duit. Bisa juga hidup. Tak ada duit makan juga deh. Tapi orang hari ini tak bisa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa yang kedua? Taat secara mutlak kepada selain Allah. Nah, ini susah pula nih nak menyampaikan nih. Takut banyak tersinggung. Taat secara mutlak kepada Allah. Taat secara mutlak kepada selain Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah kata Allah. Tidak ada tuh ketaatan itu
kepada selain daripada Allah itu tidak ada. Bagian daripada kesyirikan juga. Apa contohnya Ustaz? Banyak contohnya. Sedang azan berkumandang, dia dah siap-siap. Dah siap-siap mau pergi ke masjid. Tiba-tiba setengah jalan menelponlah pimpinan dia tadi. Di mana katanya? Bisa datang kantor. Mau sholat dulu Pak nih. Kata dia begitu. Tapi ini penting. Berbelok tuh. Langsung putar. Demi apa tadi? Takut kalau pimpinannya marah. Akhirnya terjadi apa? Sholat tinggal, lalai, kemudian dia datang kepada pimpinan. Artinya lebih takut pada pimpinan daripada, saya tak mau sebutkan, kalau kita sebutkan banyak kali kasus nih. Orang takut, takutnya banyak. Apa takutnya itu? Takut dimutasi, takut dipindahkan, takut dipecat, takut dipotong gaji, dan takut semuanya. Maka mereka lebih mementingkan pimpinan. Dan itu tidak mustahil. Kenapa tidak mustahil? Karena itu kejadian kita hari ini. Kenapa? Karena orang sudah mendewakan kekuasaan. Orang sudah mendewakan jabatan. Orang sudah mendewakan tempat, posisi. Orang sudah mendewakan harta. Jadi apapun akan dilakukan demi untuk mendapatkan tadi. Ini artinya kita yang harus berhati-hati. Tidak ada ketaatan yang lain selain daripada Allah, itu tidak ada. Tapi kami terpaksa melakukannya Pak Ustadz. Ini bukan masalah terpaksa. Siapa yang paling kuat dalam dirimu? Tuhanmu atau pimpinanmu? Kalau kita kembalikan kepada masa Fir'aun sudah nampak. Begitu Fir'aun. Hari ini Fir'aun juga banyak. Jangan tersinggunglah. Ini Fir'aun yang lain yang saya maksud. Sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua. Fir'aun itu bukan nama asli. Tapi nama Raja Mesir. Jadi nama Raja Mesir itu memang Fir'aun. Jadi Fir'aun itu juga ada yang baik. Ada juga yang tak baik. Nah yang tak baik itu yang jangan dicontoh. Yang baik enggak ada. Memang nama Fir'aun itu adalah nama Raja Mesir. Panggilannya Fir'aun. Julukan mereka Fir'aun. Ada yang baik, ada yang tak baik. Begini keadaannya begitu. Fir'aun kurang apa? Ngaku Tuhan. Ketika Fir'aun ngaku Tuhan, kalimatnya Allah sebut dengan tagha. Berlebihan mengakui diri sampai berlebihan terhadap diri dia sampai mengaku Tuhan disebut oleh Allah dalam Al-Quran tagha. Ada Qarun, kawan akrabnya. Konco arek, konco perserikatan lah kalau begitu. Loh ya memang begitu. Kalau negara itu tidak ditopang dengan orang kaya, rusak dia. Bagi mereka begitu. Makanya mohon maaf. Ketika penguasa yang zalim itu mesti di belakangnya ada orang yang punya duit. Pemegang kezaliman itu mesti ada. Sama halnya Amerika itu kalau tidak ditopang oleh Yahudi itu tidak bisa. Jadi Amerika itu mohon maaf itu negara boneka. Negara boneka. Yang berkuasa siapa? Yahudi. Di Amerika itu ada namanya bank rahasia. Dan bank rahasia itu yang megang hanya orang Yahudi. Dan mereka akan memilih siapapun presiden sesuai dengan pilihan mereka. Apapun akan mereka lakukan oleh kelompok kecil ini untuk mencari pemimpin yang setia dengan mereka. Dan itu pemegangnya apa? Duit, kekuasaan. Mereka punya segalanya. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau kita mau kembali kepada sejarah kita begitu keadaannya. Makanya kalau kita katakan 9 naga itu yang memegang. 9 naga itu memegang. Dia punya duit. Dia punya duit. Sekarang pertanyaannya hampir semua orang, mohon maaf jangan tersinggung, semua partai politik itu ke situ. Cari duit. Siapa yang punya banyak duit? Iya kerjasama. Capek-capek aja kita tuh. Dan begitu keadaannya. Iya. Artinya yang punya. Sama Fir'aun dengan Qarun begitu. Sampai Qarun mengaku dirinya paling kaya. Saking sombongnya disebut dalam Al-Quran bagha. Orang yang sombong dengan harta dia. Yang merasa diri lebih baik. Sampai Qarun berani bilang inna ma'utitu ala ilmin indi kata dia. Ini semua hasil usahaku. Orang yang mengakui diri dia. Dia mengatakan bahwa semua yang dia dapat itu adalah hasil usaha dari diri dia sendiri. Orang ini sedang melakukan perbuatan yang merusak apa yang disebut dengan syahadat dia sendiri. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Banyak yang takut sama pemimpin, banyak yang takut kepada penguasa. Artinya apa? Sedikit demi sedikit ruh nilai-nilai keagamaan itu berkurang. Ketakutan mereka manusia terhadap manusia itu tak lagi sebanding dengan ketakutan mereka. Ketakutan mereka kepada Allah tak lagi sebanding.
Artinya apa? Mereka juga bisa takut kepada manusia. Satu sisi takut sama Allah, tapi satu sisi takut juga sama manusia. Artinya hilang. Amal ibadahnya kurang. Bahkan dalam Al-Quran itu habitat, dihapus, dibakar amal ibadahnya. Tidak tersisa sedikit pun. Seperti apa? Seperti debu haba'an mansura. Ketika debu di atas batu, ditiup oleh angin, hilang begitu saja. Jadi tak tersisa amal ibadah dia. Bahkan kata Imam Syekh Ramadan Al-Buti itu menekankan pada konteks ini, jangan pernah beribadah itu sedikit pun terbesit dalam hati karena manusia. Maka disebut dengan riya, syirik kecil. Syirik besar itu nampak, syirik kecil ini yang susah. Kadang ada orang, mohon maaf, ujub dia dalam diri dia. Harusnya tadi kan imam itu aku. Lebih baiklah suaraku daripada dia lagi. Itu dalam hati saja. Itu lebih berbahaya. Kadang-kadang yang dia ucapkan kadang tak sejalan, tapi kalau sudah hati yang mengamini itu lain cerita. Rusak. Sampai sini paham apa ibu? Jadi yang syirik kecil itu banyak. Takabur, sombong, syirik kecil. Riya, syirik kecil. Sum'ah, syirik kecil. Ujub, syirik kecil. Apa lagi? I'jabur rajul binafsi itu ya ujub. Itu masuk dalam syirik kecil semua. Dan syirik kecil ini Bapak Ibu sekalian yang bisa membatalkan syahadat kita juga. Dan ini mohon maaf, pelaku ini disebut oleh para ulama itu pelaku kemunafikan, orang-orang munafik yang demikian. Berarti banyak yang munafik Ustaz. Ya lumayan lah. Baik Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menegakkan hukum Allah. Tidak menegakkan hukum Allah ini artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita kembalikan kepada hukum kita, ini mungkin juga tidak bisa disalahkan juga. Karena memang sejarah ya, aspek sejarah. Hukum di negara kita ini lebih banyak merujuk kepada Belanda. Kalau kata guru saya sekarang setengah-setengah. Sudah banyak yang dirubah katanya. Artinya sudah setengah Indonesia, setengah masih Belanda gitu. Dan itu harus diakui. Tanyalah kepada orang-orang pakar hukum. Betul tidak hukum negara kita ini merujuk kepada Belanda? Itu insya Allah tidak ada yang tidak mengamini itu. Artinya bukan berarti ini kembali kepada konteks itu. Artinya adalah hukum kita masih dipengaruhi oleh hukum Belanda. Ada hukum-hukum yang kemudian yang harus kita pahami. Kadang-kadang pengambilan keputusan itu tidak disandarkan kepada hukum agama, tapi lebih disandarkan kepada hukum Belanda atau hukum-hukum yang lain. Di negara kita ini ada beberapa hukum yang berlaku. Satu hukum Belanda atau undang-undang, yang kedua hukum adat. Hukum adat lebih tinggi kadang-kadang daripada hukum agama. Akui atau tak akui silahkan. Bahkan di Riau ini ada pernikahan yang tidak lazim. Menurut mereka. Apa kata mereka? Kalau kalian nikah agama, belum sah nikah kalian sampai kalian nikah adat. Lebih tinggi pula nikah adat daripada nikah agama lagi. Ada, saya dah jumpakan dan saya dah temukan. Bahkan kami punya itu teksnya. Teks adatnya begitu. Jadi apa? Harus nikah adat dulu, baru nikah agama. Ini berat juga kalau begitu. Kembali kepada masalah adat. Permasalahan waris apa lebih banyak diarahkan kemana? Hari ini sudah banyak orang yang mengerti, alhamdulillah. Karena begini Bapak Ibu, permasalahan waris itu juga masuk permasalahan yang sangat-sangat kompleks itu. Artinya apa? Zaman dulu mungkin belum sampai permasalahan waris secara utuh gitu. Sehingga muncul berbagai macam aturan-aturan yang keluar daripada jalur agama. Lebih banyak begitu. Sampai sekarang masih terasa, masih hukum-hukum waris itu masih bersandar kepada hukum adat. Sebagian daerah masih banyak. Kalaulah tidak keluar daripada jalur agama Islam yang sesungguhnya, itu masih mungkin. Dalam pemahaman guru saya, termasuk dalam kompilasi hukum Islam sendiri, itu bermasalah. Artinya apa? Masih banyak campuran-campuran hukum-hukum yang lain. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kalau masalah adat, itu lebih dikembalikan kepada masalah adat. Kami tak jadi nikah. Kenapa tak jadi nikah? Yang si anu tu pakai adat A, sementara kami pakai adat B. Tak jadi nikah. Kenapa? Adat kami berbeda. Dia adat itu, kami adat ini. Tak nyambung kami, tak sampai. Yang berantem mereka, yang mau nikah tak jadi. Padahal yang nikah bukan mereka itu. Yang mau menikah itu anak-anak dia. Yang berkelahi siapa? Nenek-nenek dia. Para pemangku adat dia yang berkelahi. Dalam adat kami harus begini. Dalam adat kami harus begini. Tak dapat titik temunya.
Padahal tinggal datang ke KUA, sini aku nikahkan engkau, bayar 25.000 selesai. Dah jadi suami istri sah lagi. Secara agama sah. Tapi kan tak begitu sekarang. Artinya sangat-sangat sulit gitu. Ya memang harus diperhatikan betul. Kalaulah perbedaan masalah adat tuh sebenarnya titik temunya tahu, dapat. Masalah mau nanti nikah pakai adat bagaimana terserahlah. Kalau mau ya buat 2 kali. Adat sana buat, adat sini buat, selesai. Nggak perlu, nggak jadi nikah pula ujung-ujungnya nanti. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ini masalah kita begitu. Kadang-kadang lebih condong kepada pemahaman hukum adat ketimbang hukum adat, hukum yang lain daripada hukum agama. Yang dimaksud dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam poin yang ketiga ini, penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak suka dengan konsep khilafah, tak ada masalah. Tak suka dengan konsep syariah, tidak ada masalah. Tapi jangan pernah mencoba mengingkari. Tidak bisa. Jangan pernah mengingkari. Kami mengingkari khilafah. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena konsep itu dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa mengingkari, tidak bisa. Tapi kalau tak suka ya tak ada masalah. Tak mau dibuat ya tak ada masalah. Negara Republik Indonesia dalam konteksnya republik. Bukan khilafah Islamiyah, oke, tak ada masalah. Bukan berarti kita harus mengingkari konsep khilafah. Kalau tak suka tak ada masalah. Tapi kita tidak boleh mengingkarinya. Yang menjadi masalah itu adalah orang membenci khilafah itu. Kebencian terhadap khilafah itu masuk dalam kategori membenci hukum syariat. Di Aceh kan begitu. Di Aceh itu dulu kan hukumnya hukum syariat. Yang perempuan dan laki-laki nampak berboncengan, langsung nikahkan. Langsung nikahkan. Kata kawan saya dulu, kata dia, kalau ada anak gadis orang tak sengaja tersenggol, cacat dia, kemudian tak terima keluarganya, langsung dinikahkan. Terus saya bilang, kalau gitu cari yang cantik, tabrak cantik itu. Ini konteks yang dulu. Artinya saking menjaganya di Aceh tersebut, tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak boleh, itu yang duduk di belakang itu duduk ngangkang tidak boleh. Dan itu diatur. Sangat diatur. Artinya apa? Masih banyak. Dan itu keras. Negosiasinya Aceh itu, pemimpin Aceh dulu terhadap Soekarno itu negosiasinya cuma itu. Merdeka Republik Indonesia yang dia minta cuma satu. Tetapkan Aceh pada konteksnya. Apa? Tetapkan Aceh menggunakan sistem syariat Islam. Tidak bisa tidak. Tapi kemudian sedikit demi sedikit digusur. Terjadi pengingkaran. Wallahu alam siapa yang mengingkari. Tapi kalau dalam sejarah itu yang mengingkari Pak Soekarno. Tapi dalam riwayat yang lain nggak tahu saya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Artinya apa? Kita tidak boleh mengingkari sistem khilafah, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak mau pakai, tidak ada masalah. Dan itu penting untuk kita pahami. Baik, itu yang ke-6. Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya silahkan sambil jalan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Cukup? Bapak-bapak ada yang mau bertanya sampai di sini? Boleh Pak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau berobat, merusak akidah, musyrik juga gitu ya. Baik, mantap tuh Pak pertanyaannya Pak. Itu yang mau saya sampaikan tuh Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kaitannya dengan hati. Yang merusak itu biasanya hati. Bapak Ibu sakit gigi, sakit batuk misalkan, atau flu, ada obat yang ampuh kata kawan saya. Apa obatnya kalau tidak paratusin, minum asetil gitu. Saya bilang ini hati-hati juga nih. Artinya begini Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan aku sembuh gara-gara obat itu. Ini yang merusak tuh di sini Pak.
Kalau kita ikhtiar datang ke dokter itu tidak disalahkan. Bahkan ulama mengatakan itu sangat tidak disalahkan. Itu ikhtiar. Ikhtiar silahkan. Tapi ingat Bapak Ibu, yang harus dilakukan seorang muslim dalam etiknya begini. Seseorang punya masalah, datang dulu kepada Allah. Seseorang sakit, datang dulu kepada Allah. Baru datang kepada mau dokter kek dan lain sebagainya itu. Terserah, itu ikhtiar. Artinya yang artinya jangan sampai kita membenarkan itu. Artinya bagaimana? Kalau tidak karena obat ini, tidak akan sembuh aku. Nah, ini kalimat yang sederhana nih, yang sering kita dapat. Kalau bukan karena obat ini tadi aku tidak akan sembuh nih. Tidak akan sembuh. Ingat kalimat itu. Siapa yang menyembuhkan kita? Allah. Obat itu kah? Sampai sini paham ya Bapak? Ada, mohon maaf, ada obat-obat tradisional yang ampuh, yang bagus untuk mengobati. Dalam ikhtiar tak salah. Kalau Bapak Ibu yakin dalam ikhtiar itu ada kesembuhan kita, ikhtiar ya. Artinya kalau sudah ikhtiar, berarti konsep itu sudah masuk dalam konsep siapa? Itu sudah pilihan. Ya Allah, aku berikhtiar. Ditengoknya bahwa ada pengobatan tradisional, bagus dia pengobatan tradisional. Kata guru saya, kata Buya Yahya juga sama. Dalam tradisi konteks pengobatan tradisional ini, kalau dia yakin tidak ada unsur kesyirikan dan lain sebagainya, maka boleh, tak ada masalah. Ini dalam unsur ikhtiar. Tapi kalau dia katakan kalau bukan karena siapa namanya? Yang baru-baru ini datang ke sini. Tuh baru saya mau sebut itu tadi tuh Pak. Kalau bukan karena dia, kata dia, aku tak akan sembuh kakiku nih. Sehingga yang terjadi itu, mohon maaf Bapak Ibu, yang terjadi itu adalah itu perubahan. Yang merubah itu apa? Mindset. Yang diamini oleh hati itu dah rusaknya di situ. Jadi hati-hati. Maksudnya apa? Ini kaitannya dengan akidah. Maksudnya apa? Sesuatu yang bersifatnya ikhtiar tak salah. Boleh. Tetapi sesuatu yang diamini dengan hati bahwa itu yang menyembuhkan, itu yang salah. Tapi kalau kita tahu, mohon maaf, ada orang pintar, tak pernah sholat, percaya kita dengan dia bisa menyembuhkan, itu ya syirik tuh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Man atakahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Yang datang ke dukun, orang pintar, tukang sihir, sama. Dan percaya dengan apa yang dia katakan, faqad kafara, dia sudah kafir, kata Nabi. Hadis Nabi. Nah, ini yang kita takutkan itu. Hari ini mohon maaf, kau sakit apa? Sakit ini ya, sakit ini. Tak usah ke dokter lagi. Pergi, ada orang pintar di ujung sana tuh. Datang dia. Oh iya, aku yakin lah orangnya baik. Nah, ini nih menjadi masalah kita hari ini. Berlebihan. Merusak akidah, ya. Bisa merusak akidah. Kesembuhan itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu di tangan saya ini, Bapak Ibu, patah. Ini tangan patah nih Bapak Ibu, tangan kanan ini patah dalam, masuk. Itu Bapak Ibu, saya berobat di salah satu tempat di Solo. Saya sebut aja lah nama tempatnya, Sangkal Putuk. Di awal waktu itu agak ragu-ragu juga. Itu ngobatnya cuma 5 menit, ngantrinya sampai 5 jam. Sampai ngantri itu panjang sekali. Karena tempat itu yang tempat utama Sangkal Putung. Dia ada banyak Sangkal Putung yang lain. Sampai giliran saya, itu cuma diginikan. Ada batu, digini-gini kan, selesai, tarik-tarik, selesai. Dikasih kardus, dibadut pakai kardus, kemudian diikat dengan kain. Seminggu kemudian, terasa sehat tangannya. Kemudian saya bawa motor lagi, patah balik. Datang lagi ke Sangkal Putung tadi, 5 menit sama, cuma 5 menit. Dia obat-obat begini selesai. Yang saya pikirkan setelah itu adalah, ketika kita percaya bahwa Sangkal Putung itu tadi, yang bisa menyembuhkan kita, disitulah rusaknya iman kita Bapak Ibu. Saya ambil contoh Ponari. Berapa banyak yang ngantri mencari batunya Ponari. Itu dah rusak banget itu. Bukan rusak lagi Pak. Uniknya adalah yang begitu-begitu itu bisa dipercaya. Ada dulu namanya kiai yang suka beginikan tangannya itu bisa menghasilkan duit. Nah, siapa namanya itu? Lupa namanya itu Bapak Ibu. Bukan Kiai Kanceng itu. Apa namanya? Pokoknya bisa keluar duit. Itu yang percaya, yang bergelar profesor pula lagi. Adakah demikian? Begitukah konteks akidah kita umat muslim? Tidak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sejarah yang harus disampaikan.
Sunan Kalijaga itu maling. Sunan Kalijaga itu maling. Yang dimalingi orang kaya. Dimalingnya harta orang kaya tadi, dibagikan kepada kaum duafa. Pertanyaannya adalah, yang bertanya murid dia langsung. Apa kata muridnya kepada Sunan Kalijaga? Apakah yang kita lakukan ini benar? Jawaban Sunan Kalijaga sederhana. Tidak, Islam tak mengajarkan demikian. Nanti akan muncul golongan-golongan yang akan kemudian membenarkan yang salah. Karena konteksnya waktu itu harus begitu. Orang kaya itu tak pernah punya perhatian kepada yang miskin. Artinya ada hal yang harus dirubah, kata dia. Nah, maka akan muncul yang disebut dengan pemurnian akidah, kata dia. Artinya apa? Hari ini kita melihat ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Perti dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini yang kemudian melakukan pemurnian terhadap akidah yang salah. Bertabaruk dengan kuburan. Yang salah itu dengan kuburannya. Yang orang soleh tak salah. Bapak ibu datang ke kuburan orang soleh, salahkah? Tak salah. Ziarah kubur orang soleh. Tapi kalau sudah berlebihan bertabaruknya kepada kuburan orang soleh, itu yang tak boleh, Pak. Itu yang tak benar. Diambilnya kain kiswah tadi, kain Ka'bah tadi, kiswah itu potongnya. Nah, ini nanti ini bisa jadi pelaris warung saya nih. Ini yang jadi masalah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Pak ya. Artinya konteksnya akidah juga berkaitan dengan hati, keyakinan kita. Jangan sampai mengamini yang menyembuhkan itu adalah paratusin. Jangan sampai kita mengamini yang menyembuhkan itu dokter. Kalau bukan karena dokter si anu tuh, aku tak akan sembuh. Siapa dokter itu? Tuhan barukah dia yang bisa menyembuhkan manusia? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Iman. Makanya percaya belum tentu iman. Iman sudah mesti percaya Pak. Kalau orang sudah iman dah pasti percaya itu. Tapi kalau percaya belum tentu iman. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke poin terakhir, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Aman Bapak Ibu? Jangan banyak bertanya lagi, nanti banyak pula yang salah katanya. Enggak Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu. Dia ada 4 poin, dia ada 20 tapi kita ambil 4 saja. Yang terakhir Bapak Ibu, membenci Islam seluruh atau sebagian. Yang bisa membatalkan syahadat itu membenci Islam seluruh ataupun sebagian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang disebut dengan membenci Islam ini, satu Islamophobia. Islamophobia itu kalau dia kafir. Ada yang namanya Islamophobia, mereka tidak suka dengan Islam itu. Mereka benci. Tetapi kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu orang Muslim itu sendiri. Orang Muslim ada yang tak suka dengan Islam. Ada. Itu Kemal Atatürk tuh. Islam dia tak suka dengan Islam. Tahu Bapak Ibu Kemal Atatürk ya? Presiden Turki dulu yang tak tahu entah matinya gimana itu. Mustafa Kemal Atatürk. Dia benci kepada sekarang ada yang itu, ada. Orang yang benci kepada nilai-nilai agama itu sama. Dia membenci Islam. Tak suka dia dengan orang berjubah. Tak suka dia dengan orang berjenggot. Tak suka dia dengan orang yang bercadar. Tak suka dia dengan orang yang sholat 5 waktu di masjid. Tak suka dia dengan orang yang mengaji. Tak suka dia. Orang ngaji pakai toa. Yang sakit telinga dia. Ada yang begitu. Bapak ketawanya kok keras kan? Ini saya tak singgung-singgung nih Bapak Ibu ya. Kalau tersinggung saya minta maaf lah kalau gitu. Ini tak perlu Bapak Ibu tersinggung. Karena ini pernyataan resmi. Ini kebijakan resmi. Dulu kebijakan lebih parah lagi. Apa kata dia? Jangan pakai toa di luar. Hargai orang lain, toleransi. Kita kok diajari toleransi. Ketika azannya itu, mohon maaf. Ketika azan subuh, corong itu diarahkan ke rumah dia. Sakit telinga dia. Dia tak datang ke masjid. Ketika azan jam 12 malam datang dia. Gila kau nih. Azan jam 12 malam. Yang gila itu aku apa kau kata dia. Pas azan subuh kau tak datang. Pas azan jam 12 malam datang kata dia. Memang datang bukan untuk sholat tapi protes. Dikiranya azan apa? Dan itu kisah nyata Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita sebutkan nama. Dulu siapa Dewan Masjid Indonesia itu? Yusuf Kala. Sempat buat kebijakan aneh itu. Apa kebijakannya? Sempat ingin mengatakan tidak boleh pakai toa. Tak boleh pakai mic suara luar. Tidak boleh. Ngaji tutup. Bahkan dulu sempat mau dibuat kebijakan itu ngaji gak usah pakai mic. Imam gak perlu pakai mic. Kasian yang paling ujung sana. Kalau sholatnya di Masjid Nabawi kalau gak pakai mic gimana tuh?
Ada yang dengar? Aneh Bapak Ibu, hari ini tuh aneh. Ya itu tadi. Karena dipengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Ada pengaruh golongan-golongan tertentu yang mempengaruhi. Siapa mereka? Orang munafik. Siapa mereka? Yang tak suka dengan Islam itu. Hari ini Bapak Ibu dibuat benci kepada orang lain. Kita ambil contoh kasus Ba'alawi yang tak selesai-selesai sampai sekarang. Itu sedang membuat kita benci. Sekarang ini kita disuruh benci kepada Nabi dan keluarga dia. Karena merusak Islam agak sulit sedikit, cara cari yang lain. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita ini sekarang sedang diajak. Mereka benci kepada kita. Uniknya adalah mereka yang benci, harusnya kalau mereka benci ya udah mereka sendiri saja. Nggak usah ngajak-ngajak yang lain. Ini enggak. Cara mereka membencinya mengajak yang lain. Tapi uniknya Bapak Ibu, cara dia membenci dengan mengajak orang lain, diimingi Bapak Ibu. Apa iminginya? Duit. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kau mau enggak membenci si anu tuh? Nah, ini duitnya. Nah, ini bahasa ilustrasi. Jangan diterang-terangan betul, tak usah juga gitu. Artinya Bapak Ibu, saya ingin katakan orang yang membenci Islam itu siapa? Yang paling berbahaya itu satu, orang Islam itu sendiri. Dia ada dua, ada kafir. Kalau kafir jelas. Tapi yang kedua ini yang berbahaya Bapak Ibu. Apa itu? Mereka umat muslim tapi mereka yang benci dengan nilai-nilai Islam. Mereka tak suka dengan orang yang membaca Al-Quran. Mereka tak suka dengan orang yang sholat 5 waktu di masjid. Mereka tak suka dengan orang yang baik. Mereka tak suka dengan orang yang rajin sedekah. Ada aja mulutnya ngomong. Si anu tuh rajin sedekah itu sok suci aja dia tuh. Mau dipanggil dermawan dia tuh. Ada orang begitu Bapak Ibu. Apakah masuk dalam tingkat membenci Islam? Membenci Islam tidak, tapi membenci nilai-nilai keislaman. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Ini bisa merusak akidah, bisa merusak syahadat kita. Artinya apa? Hal-hal begini perlu diperhitungkan karena ini kegiatan harian Bapak Ibu. Artinya kebijakan harian kita dalam kehidupan itu kadang-kadang bisa menjadi melampaui batas. Sampai-sampai kadang-kadang mohon maaf, Bapak Ibu keluar dari rumah tidak bismillah, itu bisa rusak Bapak Ibu. Jadi ketika mati tengah jalan mohon maaf, kata Allah dia dia keluar rumah tak nyebut namaku kata dia. Berarti dia mati bukan untukku kata dia. Sampai segitunya Bapak Ibu. Iya. Begitulah konsepnya Bapak Ibu. Makanya kalau mengkaji itu, kalau dikaitkan dengan ilmu tasawuf, tidak ada sedikit nafas pun, satu nafas pun yang tidak seharusnya, yang tidak tanpa menyebutkan asma Allah, tasbih. Maka disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, kullu sulama min bani Adam sadaqah. Setiap ruas dari anggota tubuh kita ini itu adalah sedekah kalau mereka bertasbih. Yang merusak siapa? Diri kita, nafsu kita tadi. Ada yang tak mau bertasbih, ada yang kemudian. Maka setiap nafas kata para ulama-ulama tasawuf itu, setiap nafas itu seharusnya menyebut nama Allah. Kalau itu sudah disebutkan oleh Nabi samillah, kata Allah samillah bismillah kata dia. Kita enggak. Main keluar aja, mati tengah jalan, enggak nampak kan gitu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, ini kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan amal ibadah kita. Biar amal ibadah kita tak rusak, hati-hati. Dan ini ada kaitannya dengan diterima atau ditolaknya amal ibadah seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita. Setidaknya 4 poin tadi bisa kita jadikan acuan, panutan dalam kehidupan kita agar bisa sempurna baik amal ibadah kita, kemudian Allah terima amal ibadah. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.